Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Andi Wahyuni dari Universitas Muhammadiyah Makassar, program studi akuntansi, kelas akuntansi 2020F. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah saya yang berjudul Konstitusi dan Tata Perundang-undangan Indonesia. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Dr. Haja Fatmawati MSI, selaku dosen pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang telah membimbing kami dalam pembuatan makalah. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang pengertian konstitusi. Konstitusi dan Tata Perundang-undangan Indonesia. Konstitusi berasal dari bahasa Prancis, constituer, yang berarti membentuk. Maksud dari istilah ini ialah pembentukan, penyusunan, atau pernyataan akan suatu negara. Dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yakni cume berarti bersama dengan, sedangkan statuer berarti membuat sesuatu agar berdiri, atau mendirikan atau menetapkan sesuatu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konstitusi merupakan kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Adapun tujuan konstitusi. Tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Adapun menurut Sri Sumantri menyatakan bahwa terdapat 3 materi muatan pokok dalam konstitusi, yaitu jaminan hak asasi manusia, susunan ketatanegaraan yang bersifat mendasar, pembagian dan pembatasan kekuasaan. Fungsi konstitusi. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, pendidikan, budaya ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Konstitusi sebagai piagam kelahiran. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan, konstitusi sebagai alat membatasi kekuasaan, konstitusi sebagai pelindung HAM dan kebebasan warga negara. Sejarah dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal sejak zaman Yunani, yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Sejalan dengan berjalanan waktu, pada masa Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Ia merupakan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar, pernyataan dan pendapat ahli hukum, negarawan, serta adat, kebiasaan setempat selain undang-undang. Selanjutnya pada abad ke-7 zaman klasik, lahirlah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, piagam yang dibentuk pada awal masa klasik Islam 622 Masehi, merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh berbagai macam kelompok dan golongan, Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain. Tata perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Perkembangan konstitusi di Indonesia. Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah sepakat untuk menyusun sebuah undang-undang dasar sebagai konstitusi tertulis. Dengan segala arti dan fungsinya, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945, Konstitusi Indonesia sebagai Kesatuan Revolusi Groundwork
telah disahkan pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam sebuah naskah yang dinamakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam sejarah perkembangan ketatanegaraan Indonesia, ada 4 macam undang-undang yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu yang pertama, periode 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949, penetapan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Periode 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, penetapan Konstitusi Republik Indonesia Serikat. 3. Periode 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, penetapan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, periode 5 Juli 1959 sampai sekarang, penetapan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan secara bertahap dan menjadi salah satu agenda sidang MPR dari 1999 hingga tahun 2002. Perubahan pertama dilakukan dalam Sidang Umum MPR tahun 1999. Arah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 adalah membatasi kekuasaan Presiden dan memperkuat kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif. Perubahan kedua dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2000. Perubahan kedua menghasilkan rumusan perubahan pasal-pasal yang meliputi masalah wilayah, negara, dan pembagian pemerintah daerah. Menyeumpamakan perubahan pertama dalam hal memperkuat kedudukan DPR dan ketentuan-ketentuan terperinci tentang HAM. Perubahan ketiga ditetapkan pada Sidang Tahunan MPR 2001. Perubahan tahap ini mengubah atau menambahkan ketentuan-ketentuan pasal tentang asas-asas landasan bernegara, kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, serta ketentuan-ketentuan tentang pemilihan umum. Perubahan keempat dilakukan dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2002. Perubahan tersebut meliputi ketentuan tentang kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara, penghapusan Dewan Pertimbangan Agung, DPA, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian dan kesejahteraan sosial, dan aturan peralihan, serta aturan tambahan. Konstitusi sebagai piranti kehidupan negara yang demokratis. Konstitusi dibuat atas dasar kesepakatan bersama antara negara dan warga negara. Konstitusi merupakan bagian dan terciptanya kehidupan yang demokratis bagi seluruh warga negara. Jika negara yang memiliki demokrasi, maka konstitusi demokratis merupakan aturan yang dapat menjamin terwujudnya demokrasi di negara tersebut. Setiap konstitusi yang digolongkan sebagai konstitusi demokratis haruslah memiliki prinsip-prinsip demokrasi itu. Lembaga Negara pasca Amandemen. Susunan ketatanegaraan dalam kelembagaan negara mengalami perubahan, dengan pemisahan kekuasaan antara lain adanya lembaga negara yang dihapus maupun lahir baru, yaitu sebagai badan legislatif terdiri dari anggota MPR, DPR, DPD, badan eksekutif presiden dan wakil presiden. Sedangkan badan yudikatif terdiri atas kekuasaan kehakiman yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga baru, Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial juga lembaga baru. Lembaga negara lama yang dihapus adalah Dewan Pertimbangan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan. Dan Badan Pemeriksa Keuangan tetap ada, hanya diatur tersendiri di luar kesemuanya dan sejajar. Sekian dan terima kasih. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.